Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Susetio dari Magister Manajemen Universitas Pajajaran. Malam ini saya akan mencoba membahas tentang analisa strategi Porter 5+1 Forces Model. Yang pertama di sini adalah poin yang pertama adalah threat of new entrants atau ancaman bagi pendatang baru. Di dalam ancaman bagi pendatang baru terdapat 4 kriteria yang dapat dilihat, yaitu yang pertama ada economic of scale, kemudian diferensiasi produk, yang selanjutnya ada access to distribution channel, dan yang terakhir ada cost advantage of independent of scale. Untuk economic of scale sendiri itu adalah sektor ekonomi di mana Panasonic Corporation berada merupakan industri yang sulit untuk dimasuki oleh pendatang baru. Dengan biaya operasional yang besar, pembangunan infrastruktur, serta ketatnya persaingan di antara para perusahaan skala besar di sektor ini akan menjadi hambatan tersendiri bagi masuknya pendatang baru. Kemudian yang selanjutnya ada diferensiasi produk. Panasonic Corporation menawarkan berbagai konsep dalam bidang usahanya, mulai dari produk elektronik dengan inovasi mutakhir, solusi lingkungan, dan terkoneksi perusahaan sampai merambah ke sektor otomotif. Dan yang ketiga itu ada access to distribution channel atau akses ke saluran distribusi. Panasonic Corporation saat ini gencar melakukan penetrasi ke pasar Cina, salah satunya dengan bekerja sama kepada beberapa perusahaan di Cina. Dan yang terakhir ini ada cost advantage of independent of scale. Industri elektronik merupakan industri yang cukup sulit untuk dimasuki dan membutuhkan biaya investasi yang cukup besar, kemampuan proprietary teknologi, managerial know-how, dan learning curve cost advantage merupakan hambatan yang sulit untuk pendatang baru. Yang selanjutnya rivalry among existing firms, yaitu adanya pesaing dalam industri tersebut. Pesaing utama Panasonic pada industri ini adalah Samsung, Sharp, Sony, dan LG. Keempat perusahaan tersebut juga melakukan berbagai inovasi produk, mengikuti permintaan konsumen yang menghendaki adanya digitalisasi lini produk. Perusahaan harus terus berinovasi, baik dari lini produk yang ditawarkan maupun dari strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat terus bertahan dalam industri yang semakin ketat. Kemudian yang selanjutnya ini ada threat of subtitle product atau ancaman bagi produk pengganti. Ancaman produk pengganti dalam industri elektronik sendiri ini tidak terlalu signifikan, dikarenakan munculnya produk pengganti secara langsung mempengaruhi tingkat penjualan atau penggunaan jasa. Dalam industri elektronik, hal tersebut dapat dibilang rendah. Kemudian yang selanjutnya ada bargaining power of buyer. Pembeli produk Panasonic adalah kalangan individu, pebisnis, dan industri. Namun para pembeli mematok ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap produk yang dihasilkan. Terkadang harapan tersebut tidak mampu ditangkap oleh perusahaan, sehingga pembeli cenderung memilih berpindah produk dari perusahaan pesaing. Bargaining power of supplier. Panasonic yang berpusat di Jepang memiliki pemasok dari dalam negeri, sehingga perusahaan harus menjalin hubungan yang harmonis agar supply chain management tetap berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan perusahaan yang memiliki pabrikan di sejumlah negara, juga harus melakukan hal yang serupa. Namun, perangkat inti dari produk elektronik harus mendapat pengawasan yang cukup ketat dari perusahaan, dikarenakan sejumlah material yang tidak dapat dipasok oleh perusahaan pemasok dalam negeri, sehingga harus diimpor dari negara asal. Dalam hal ini, kekuatan pemasok terhadap perusahaan cukup tinggi. Kemudian yang terakhir itu ada relative power of other stakeholders. Stakeholder dalam industri ini adalah pemerintah, serikat pekerja, komunitas lokal, investor, kreditur, perbankan, asosiasi, serta kelompok kepentingan umum dan para pemegang saham. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah harus mendukung usaha industri ini.
dukungan peraturan atau kebijakan seperti kebijakan ekspor produk elektronik, perizinan, kelayakan, serta perpajakan barang dapat mempengaruhi perusahaan dalam memperluas kegiatan operasionalnya. Oke, kesimpulan yang saya dapatkan atas penelitian tersebut adalah Panasonic Corporation dapat bersaing dengan perusahaan lainnya di industri yang sama secara global. Skor yang saya peroleh untuk Panasonic sendiri itu sebesar 3,94. Nilai tersebut cukup terbilang tinggi pada perusahaan yang terpatok oleh pemasok atau bergantung dengan pemasok, serta regulasi pemerintah dan tingkat permintaan pasar dunia. Perusahaan harus selalu memperhatikan dan menjaga stabilitas pasokan bahan baku dari pemasok. Inovasi atau diferensiasi produk juga menjadi pertimbangan perusahaan agar tetap berada pada iklim persaingan yang sehat. Sekian penjelasan mengenai analisa strategi Porter 5 Forces +1 yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.